Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kajian apresiasi prosa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Yogyakarta yang diampu oleh Ibu Triratna Herawati M.Hum pada novel Asmara Loka karya Abel Istari. Video pembelajaran ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah kajian apresiasi prosa. Video ini dibuat oleh Umu Azizah Azifah, Deswina Rahmadani, Novita Wulan Rahmawati, Maria Lete, dan Erina Sulistyowati. Sebelum melakukan kajian apresiasi prosa pada novel Asmara Loka, kami akan menyampaikan pengertian dari kajian apresiasi prosa terlebih dahulu. Menurut KBBI 1999 halaman 431, kata kajian berasal dari kata kaji yang berarti pelajaran dan penyelidikan tentang sesuatu. Bermula dari pengertian kata dasar yang demikian, kata kajian menjadi berarti proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, penelaah. Istilah prosa fiksi atau cukup disebut karya fiksi biasa juga diistilahkan dengan prosa cerita, prosa narasi, narasi, atau cerita berplot. Prosa adalah karangan bebas yang dapat berupa cerita atau kisah berplot hingga ke pembahasan suatu gagasan atau pertanyaan yang berasal dari cerminan kenyataan dan atau dari informasi dan data yang sesungguhnya berdasarkan fakta ilmiah. Mulyadi 2017 halaman 1 berpendapat bahwa prosa adalah salah satu jenis dari genre sastra, di samping genre lainnya seperti puisi dan drama. Menurut Aminuddin dalam Juanda dan Iswara 2006 halaman 158, prosa fiksi adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pameran, latar serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga menjalin suatu cerita. Intinya, prosa fiksi adalah kisah yang memiliki pemeran, latar, serta tahapan rangkaian peristiwa yang dihasilkan oleh imajinasi penulisnya sehingga menjalin suatu kesatuan kisah. Dari pengertian kajian dan prosa yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengkajian prosa fiksi merupakan proses, cara, perbuatan mengkaji, menganalisis, menyelidiki, menelaah, dan memahami melalui analisis kayak prosa fiksi atau prosa fiksi cerita, prosa narasi, atau cerita berplot. Selanjutnya, kajian apresiasi prosa dalam novel Asmara Loka dapat ditinjau dari unsur-unsur intrinsiknya. Sebelum melakukan analisis unsur-unsur intrinsik dalam novel Asmara Loka, kami akan menyampaikan sinopsis dari novel Asmara Loka tersebut. Namanya Asmara Loka. Gadis itu seperti menemukan kebahagiaannya setelah dunianya hancur. Dia mendapatkan beasiswa dan bertemu dengan seorang pria yang terkenal di sekolah dan menjanjikan kebahagiaan untuknya. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak pernah Loka dapatkan karena kekasihnya memperlakukannya dengan kasar. Loka tidak pernah tahu alasan yang jelas kenapa kekasihnya yang bernama Nako Abraham Fernando berlaku kasar dan enggan untuk melepaskannya. Sekali lagi lo deket sama cowok lain, habis lo sama gue. Dan ingat satu hal, kalau kita tidak akan pernah putus. Semakin lama bersama, maka Loka semakin tahu rahasia terbesar yang disimpan rapat oleh Nako. Rahasia yang akan membuatnya harus memilih antara bertahan atau pergi dengan rasa cintanya pada Nako yang sudah terlalu dalam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur dari dalam yang membangun sebuah karya sastra. Unsur intrinsik dalam novel adalah tema, penokohan, alur, sudut pandang, latar, serta amanat. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan utama atau dasar cerita dari suatu novel. Tema sebagai unsur intrinsik novel disebut juga dengan ide utama. Tema dalam novel Asmara Loka yaitu romansa semasa di sekolah putih abu dan hiruk-pikuk kehidupan keluarga. Yang kedua, alur atau plot.
Alur merupakan hubungan antar peristiwa yang terjadi dalam novel yang sifatnya sebab akibat atau berurutan kronologis. Dalam hal ini, suatu peristiwa akan disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa lain. Alur terbagi menjadi 3 macam, yaitu alur maju, alur mundur, alur campuran. Dalam novel Asmara Loka, menggunakan alur maju karena dalam novel tersebut mengisahkan kisah romansa tokoh utama mengalami konflik pertemanan semasa SMA dan keluarga yang berkaitan dengan percintaan tokoh. Cerita ini dikisahkan mulai dari masa awal sekolah SMA hingga kelulusan. Kemudian di akhir ditambahkan bab yang menceritakan kisah mereka setelah lulus. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang melakonkan sebuah karakter dalam karya sastra. Kemudian, penokohan adalah cara pengarang untuk menampilkan karakter atau sifat para tokoh dalam cerita. Adapun tokoh dalam novel Asmara Loka dibagi menjadi 3, yaitu tokoh utama, tokoh pendamping, dan tokoh figuran. Tokoh utama diperankan oleh Asmara Loka dan Nako Abraham. Kemudian tokoh pendamping atau yang sering disebut tokoh yang mendukung alur cerita tokoh utama. Yang pertama ada Christian, Alan, Bartan, Daniel, Alena, Livia, Mita, James, dan Tessa. Selanjutnya untuk tokoh figuran ada Ibu Briana, Pak Agung, Mama, Ibu Friska, Om Darke, Pak Freddy, Pak Uda, dan Pak Roni. Analisis unsur intrinsik tokoh dan penokohan yang pertama yaitu pada tokoh utama. Asmara Loka memiliki karakter sabar menghadapi sikap Nako yang temperamental dengan selalu tetap peduli kepada Nako. Kedua, obsesi karena selalu mencintai Nako walaupun dirinya mendapat perlakuan kasar dan perkataan yang sarkas dari Nako. Yang ketiga, berpikiran sempit karena bertindak tanpa berpikir panjang. Kemudian, Nako memiliki karakter 1. Temperamen, melampiaskan emosi dengan melakukan tindakan yang kasar dan berkata sarkas. 2. Egois, karena selalu bertindak sesuai keinginannya. Yang ketiga, sombong karena memamerkan kepintarannya. 4. Penyayang, karena selalu peduli kepada orang yang dia sayang. Kelima, mudah terhasut karena mudah percaya terhadap berita yang belum diketahui kebenarannya. Yang selanjutnya ada tokoh pendamping. Tokoh pendamping yang pertama ada Christian, yang memiliki karakter 1. Tenang dalam menghadapi segala permasalahan. Yang kedua, peduli, perhatian kepada teman. Yang ketiga, iri, merasa dibedakan kasih sayang antara dirinya dan Nako oleh ayahnya. Yang keempat, kurangnya rasa tanggung jawab, menyuruh Tessa menggugurkan kandungannya. Tokoh pendamping selanjutnya Livia dan Bartan. Livia memiliki karakter licik, mengadu domba Nako dengan memberikan video yang diindikasi sebagai tindakan perselingkuhan antara Alan dan Loka. Bartan memiliki karakter peduli, menolong Loka saat akan bunuh diri, berani mengambil keputusan besar untuk bertanggung jawab terhadap kehamilan Tessa. Pendamping selanjutnya ada Alan dan Daniel. Alan memiliki karakter pemaksa, memaksakan segala keinginannya. Iri dan pendendam, iri terhadap apa yang selalu didapatkan oleh Nako karena tidak bisa mendapatkannya. Kemudian pendendam karena mencari cara untuk membalas dendam kepada Nako terhadap hal yang ia tidak dapat capai. Daniel memiliki karakter manipulatif, yang awalnya menjadi sahabat Loka, ternyata bersekongkol dengan Christian untuk merebut Loka dari Nako. Obsesi, tidak bisa menerima keputusan yang diambil dari Loka. Pendamping selanjutnya ada Mita dan Alena. Mita memiliki karakter yang licik, mengadu domba orang tua Nako hingga terjadi konflik di rumah tangganya dan pembohong, mengaku hamil tetapi tidak hamil. Kemudian Alena memiliki karakter peduli, selalu mendukung apapun keputusan yang diambil oleh Loka. Tokoh pendamping yang selanjutnya ada James dan Tessa. James memiliki karakter diktator, menuntut anaknya untuk menjadi yang terbaik dan emosional, sering beradu argumen dengan anaknya. Kemudian Tessa memiliki karakter lugu, mudah dipengaruhi Christian dan peduli, ikut serta dalam pencarian Loka.
Unsur intrinsik yang kelima yaitu latar. Latar adalah tempat, waktu, dan lingkungan sosial budaya, serta suasana tempat yang diceritakan dalam isi novel. Pada novel Asmara Loka, latar tempatnya berada di sekolah Baswara, apartemen, gedung, taman, Bandung, hutan, rumah sakit, dan makam. Sedangkan latar waktunya ada di pagi hari, siang, malam. Latar waktu yang digunakan dalam novel adalah masa-masa SMA, sedangkan latar suasananya menegangkan dan romantisme. Unsur intrinsik yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah unsur novel yang menjabarkan cara pengarang dalam menempatkan atau memperlakukan dirinya dalam sebuah novel yang ditulisnya. Pada novel ini, pengarang menempatkan dirinya dalam sudut pandang orang ketiga. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat atau pesan moral merupakan nilai-nilai yang dapat dijadikan pembelajaran untuk kehidupan sehari-hari yang diperoleh dari cerita dalam sebuah karya sastra. Amanat dari novel Asmara Loka. Yang pertama, jangan terlalu percaya kepada orang terdekat kita, karena bisa saja musuh paling bahaya adalah orang terdekat kita. Yang kedua, mencintai tidak selalu soal perasaan saja, tetapi logika juga dilibatkan. Yang ketiga, mencintai itu jangan hanya menuruti nafsu, belajar untuk mengontrol emosi agar tidak menyakiti orang lain dan menyesal kemudian. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan tanpa memikirkan risiko. Kajian apresiasi prosa yang kedua dapat ditinjau dari kelebihan dan kekurangan novel. Kelebihan novel Asmara Loka yang pertama, gaya bahasa yang digunakan mudah dipahami, tidak menggunakan kiasan atau makna tersembunyi. Yang kedua, alur cerita yang digunakan sesuai dengan kehidupan masa kini generasi Z. Yang ketiga, alur cerita yang digunakan hanya menggunakan alur maju sehingga cerita mudah dipahami. Yang keempat, penulis mampu memunculkan kesan yang menarik terkait penyelesaian masalah dengan menghadirkan cara yang solutif. Selanjutnya, kekurangan novel Asmara Loka yang pertama, cerita banyak memunculkan gambaran perilaku-perilaku ekstrim yang tidak baik untuk dicontoh. Yang kedua, penulis kurang memberikan sentuhan budaya ketimuran. Yang terakhir, cerita terlalu banyak menormalisasikan perilaku yang menyimpang norma asusila. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kajian apresiasi prosa pada novel Asmara Loka karya Abel Istari. Dari kami, kelompok 4, mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.